Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang kami kasihi. Kita bertemu kembali dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat, di mana pada minggu ini kita sudah tiba kepada pelajaran yang ketujuh dari pelajaran Sekolah Sabat kita, di mana judul dari pelajaran kita minggu ini adalah Kesatuan Tubuh Kristus. Dari studio Voice of Seven, Conference Jawa Kawasan Timur, Jalan Tanjung Anom nomor 7, kami menyiarkan rekaman ini dan kiranya dapat menjadi berkat bagi pemirsa, Bapak Ibu dimanapun berada. Kami juga rindu untuk melayani, bila mana membutuhkan pelayanan dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Bapak Ibu semuanya dan bisa menyampaikan permohonan untuk pelayanan. Dan siaran ini, rekaman ini dapat terlaksana atas kerjasama dari Departemen Komunikasi dan Departemen Sekolah Sabat Conference Jawa Kawasan Timur. Pemirsa, Bapak Ibu yang kami kasihi, yang akan menjadi narasumber atau panelis pada pelajaran yang ketujuh ini adalah di sebelah kiri saya. Beliau adalah Pendeta Muda Sarpan Sanggalangi yang sekarang bertugas sebagai Gembala Jemaat di Tidar 2 dan Taman Getsemani. Selamat siang, Pendeta. Selamat siang. Kemudian yang kedua, di sebelah kanan saya adalah Pendeta Abri Santoso. Beliau sebagai Gembala Jemaat di Jemaat Tanjung Perak, Surabaya. Selamat siang, Pendeta. Selamat siang, Pendeta. Selamat siang, pemirsa. Kita akan berdoa terlebih dahulu untuk mengawali diskusi kita. Pendeta Muda Sarpan akan pimpin dalam doa buka. Persilakan. Baik, mari kita satu dalam doa. Allah kekal yang bersemayam dalam kerajaan surga, satu sukacita kami rasakan Tuhan, karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami, telah menjaga dan melindungi kami, hingga pada saat ini Tuhan, kami diberi kesempatan untuk merenungkan firman-Mu melalui pelajaran Sekolah Sabat. Berkati masing-masing kami ya Bapa, sehingga apa yang kami pelajari hari ini tidak akan lalu begitu saja, tetapi dengan pertolongan kuasa Roh Kudus akan kami mengerti semua apa yang kami pelajari, bahkan dengan pertolongan yang sama Tuhan akan sanggupkan kami untuk mempraktekkan di dalam kehidupan kami. Berkati juga semua pemirsa yang mendengar pelajaran Sekolah Sabat ini. Biarlah melalui pelajaran ini umat-umat Tuhan dimanapun berada akan diberkati untuk tetap setia sampai Engkau datang ya Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Pemirsa yang kami kasihi, Bapak Ibu sekalian dimanapun berada, dalam pelajaran ketujuh dari pelajaran Sekolah Sabat kita yang berjudul Kesatuan Tubuh Kristus, ayat inti yang diberikan adalah Efesus 4 ayat 11 dan 12. Firman Tuhan berkata, "Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus." Pelajaran kita mengatakan ada satu cerita dongeng ya, antara perut dan kaki. Jadi dalam perdebatan perut dan kaki ini, kaki mengatakan dialah yang terpenting, dialah yang terkuat, dan dialah bagian yang paling dibutuhkan dari tubuh ini. Tapi perut berbicara. Perut mengatakan, seandainya aku tidak mengambil makanan, maka kamu tidak akan dapat membawa apa-apa. Sebagaimana tubuh manusia, semua organ kita adalah memiliki fungsi dan kepentingan yang sama untuk membangun tubuh ini. Demikian jugalah tubuh daripada Kristus. Semua bagian tubuh Kristus itu adalah penting.
Seperti Rasul Paulus katakan, tubuh manusia dan gereja sebagai tubuh Kristus terdiri dari berbagai bagian dengan kemampuan yang berbeda, yang semuanya harus bekerja sama agar tubuh menjadi sehat. Pemirsa yang kami kasihi, pelajaran ini akan disimpulkan untuk hari Minggu, Senin, dan Selasa oleh Pendeta Muda Sarpan Sanggalangi. Kami berikan kesempatan kepada Pendeta Sarpan untuk memberikan kesimpulan. Silakan. Baik, terima kasih Pendeta. Baik pemirsa dimanapun berada, pada saat ini saya akan menyimpulkan pelajaran hari Minggu, Senin, dan Selasa. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh pendeta tadi bahwa kesatuan ini sangat penting bagi umat-umat Tuhan. Itulah sebabnya perlu sangat kita perhatikan bahwa kesatuan ini diharapkan terjadi di semua umat-umat Tuhan. Dan untuk mencapai kesatuan ini, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. Jadi ada beberapa pertanyaan yang kita akan jawab. Yang pertama, bagaimana supaya kita bersatu? Itu pertanyaan yang pertama yang kita harus jawab. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus bersatu? Dan yang terakhir, apa yang membuat kita bisa bersatu? Nah, kita masuk di bagian yang pertama, bagaimana supaya kita bersatu? Di dalam pelajaran hari Minggu, kalau pemirsa melihat ini dan mempelajari bahwa di situ berjudul kesatuan roh. Di pendahuluan dikatakan bahwa Paulus mendorong umat-umat percaya pada waktu itu untuk mempraktekkan iman Kristen mereka. Panggilan mereka sebagai orang Kristen agar dipraktekkan di dalam kehidupan mereka. Artinya Paulus ingin orang-orang di Efesus ini hidup saleh. Kenapa? Karena kita tahu di pelajaran sebelumnya bahwa orang-orang di Efesus ini sebenarnya banyak dari latar belakang orang-orang yang bukan Yahudi. Mungkin mereka mempraktekkan kehidupan kafir. Kemudian Paulus mendorong mereka untuk mempraktekkan kehidupan yang saleh. Kenapa? Perlu? Karena melalui kehidupan yang dipraktekkan itu, maka itu adalah salah satu cara untuk menyatukan mereka, ya. Dan di dalam pelajaran ini, di dalam pelajaran hari Minggu, ada 3 hal yang sangat penting di mana kehidupan saleh ini menjadi penunjang dalam persatuan. Yang pertama adalah kerendahan hati, ya. Di dalam Filipi 2 ayat 3 dikatakan contoh Yesus adalah orang yang rendah hati, ya, yang sangat mempedulikan orang lain. Oke. Mungkin kita bertanya, apa arti kerendahan hati? Di dalam pelajaran Sekolah Sabat ini, pemirsa, bahwa kerendahan hati itu artinya kita menaruh diri kita sendiri lebih di bawah daripada orang lain. Atau kita mengutamakan orang lain dibanding kehidupan kita. Ya, ini definisi rendah hati yang dimaksud di sini oleh Paulus sendiri. Bahwa orang lain harus menjadi yang lebih utama. Mungkin kita berpikir kalau orang lain yang lebih utama berarti itu negatif, ya. Kita berarti minder. Atau kita membuat diri kita rendah diri. Tidak seperti begitu yang dimaksudkan. Tetapi di sini yang dimaksudkan ini dalam hal positif. Ya, berarti kita ini bukan berarti kita membuat diri kita rendah atau tidak berharga. Tetapi ini artinya kita menghargai nilai-nilai orang lain. Jadi kita harus menghargai nilai-nilai orang lain dan kita mau melayani orang lain. Itulah yang dimaksud dengan rendah hati. Dengan ada kerendahan hati ini, otomatis persatuan itu bisa dapat terjadi. Kenapa? Karena kita tidak akan lagi mementingkan diri kita sendiri, tetapi kita melihat kepentingan-kepentingan orang lain. Kemudian poin yang kedua, bagaimana kita mencapai persatuan adalah kelemah lembutan. Di dalam pelajaran ini dikatakan, kita atau umat-umat Tuhan memerlukan kelemah lembutan. Apa yang dimaksud dengan kelemah lembutan? Kelemah lembutan ini adalah sifat tidak terlalu tertarik dengan diri sendiri. Kembali lagi. Ya, jadi berfokus kepada orang lain. Seringkali kita lihat kenyataannya bahwa sifat alamiah manusia adalah tertarik kepada dirinya sendiri. Tetapi Paulus mendorong untuk mencapai persatuan ini, kita nggak boleh hanya selfish saja atau
diri kita sendiri yang kita perhatikan, tetapi kita juga harus tertarik kepada kepentingan orang lain. Ini yang dimaksud dengan kelemah lembutan. Bahkan dikatakan di situ ada peduli, kasihan terhadap orang lain, kemudian memperhatikan kebutuhan orang lain. Jadi perlu sekali diperhatikan, kelemah lembutan ini harus menjadi bagian dari umat-umat Tuhan. Kemudian yang terakhir adalah sifat yang perlu kita praktekkan di dalam kehidupan Kristen untuk mencapai persatuan adalah sabar. Apa yang dimaksud dengan sabar? Di dalam pelajaran hari Minggu ini, sabar berarti adalah mampu bertahan di bawah provokasi atau tekanan dan cobaan. Jadi sabar ini bukan hanya sekedar diam-diam atau sifat yang mungkin tidak cepat marah, tetapi adalah kita bisa bertahan dalam setiap provokasi yang ada atau cobaan atau tekanan yang ada dalam kehidupan pribadi kita, keluarga, bahkan jemaat. Jadi disuruh orang pun marah, nggak mau marah gitu ya. Kita nggak bisa terprovokasi begitu, pendeta. Kenapa? Karena sifat kesabaran ini sangat dibutuhkan. Karena di jemaat ini kita tahu bahwa serangan setan seperti di pelajaran yang lalu juga berpengaruh dari luar. Baik itu dari lingkungan maupun dari kuasa setan sendiri yang menggunakan orang-orang untuk memprovokasi para umat-umat Tuhan. Jadi perlu sekali kesabaran agar tidak cepat terpengaruh. Jadi saya pernah baca satu buku, dia katakan seperti ini. Orang sabar bisa diuji kesabarannya ketika ada dalam tekanan. Jadi sifat asli manusia itu, pendeta, bisa dilihat ketika dia ada tekanan. Kalau masalah, keadaan ada masalah. Kalau keadaan baik-baik saja dia sabar, ya belum tentu dia sabar. Tetapi ketika ada tekanan, ada provokasi, tetapi dia tetap tenang, dia tetap sabar, itulah arti kesabaran yang sesungguhnya. Dan kalau kita memiliki ketiga sifat ini, inilah yang mendorong bagaimana umat-umat Tuhan bisa bersatu. Kemudian kita akan jawab pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang penting kedua adalah mengapa kita harus bersatu? Mengapa kita harus bersatu? Kita masuk ke pelajaran yang berikut di hari Senin. Dikatakan di sini ada beberapa alasan mengapa umat-umat Tuhan ini didorong untuk bersatu di dalam kehidupan mereka. Yang pertama di sini saya dapati adalah gereja adalah tubuh Kristus dan Yesus sendiri adalah kepalanya. Kalau kita belajar tentang gereja ini, bahwa kenapa gereja itu harus bersatu? Karena gereja itu adalah tubuh. Seperti yang pendeta tadi sampaikan di pendahuluan bahwa ada ilustrasi tentang kaki dan perut ya. Bayangkan kalau mereka nggak bersatu. Yang kaki tidak mau berjalan, yang perut nggak mau kasih suplai makanan. Maka akan kacau. Itulah sebabnya dilambangkan sebagai tubuh Kristus. Mau tak mau, ketika kita masuk ke dalam persekutuan gereja, kita harus bersatu. Kenapa? Karena kita tubuh Kristus. Kita bagian dari gereja yang dipersatukan, yang adalah Yesus kepalanya sendiri. Ya. Jadi perlu sekali diperhatikan bahwa gereja ini adalah tubuh Kristus sendiri, makanya kita harus bersatu. Kemudian yang kedua, disinggung juga di sini bahwa kenapa kita harus mengapa kita harus bersatu? Tuhan juga adalah satu. Ya, ada disinggung sedikit sini ya tentang kesatuan Tritunggal, ya. Bahwa Allah itu adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Mereka juga adalah satu kesatuan. Itulah sebabnya kita juga ini diajak untuk bersatu sebagaimana Allah adalah satu. Ya, penting sekali bahwa Allah itu adalah Allah yang memiliki kesatuan. Ya. Tapi kita harus hati-hati dengan paham ini, saudara-saudara, karena disinggung di pelajaran ini bahwa kita tidak menganut paham yang ada namanya paham panteisme. Ya. Panteisme yang mengatakan bahwa filosofi yang mengatakan bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Jadi di setiap materi alam semesta, Tuhan ada di situ, atau materi itu adalah Tuhan itu sendiri. Kita tidak menganut yang seperti itu. Kemudian ada juga panenteisme yang mengatakan bahwa ini hampir sama, tetapi dia lebih kepada Tuhan
mencakup seluruh alam semesta. Dia dikatakan di sini, saya sempat search di Google ya tentang panenteisme ini, bahwa ini adalah di mana Tuhan itu semua ada di alam semesta, ya. Tuhan adalah apa yang ada, Allah ada di mana-mana, tempat Allah, atau dia menyerap semua unsur-unsur yang ada di alam semesta. Mungkin kita tidak akan belajar banyak itu, tetapi yang mau ditegaskan di sini, kesatuan Allah ini, yaitu menekankan transenden atau transendensi. Artinya Allah itu ada di dalam ciptaan itu, Tuhan terlibat di dalamnya. Transendensi ya. Wah. Tuhan itu di atas segala-galanya. Ya, transendensi ya pendeta, kalau kita belajar di pelajaran hari Senin ini, memang ini istilah-istilah teologis yang diberikan oleh filsuf-filsuf yang pendahulu kita, tetapi ini Alkitabiah di mana transendensi yang mengatakan bahwa Tuhan itu di atas segala-galanya. Tuhan itu melampaui akal manusia, di atas ciptaannya. Ya, itu yang dimaksud transendensi. Dan inilah yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita sebagai umat-umatnya. Dia adalah satu kesatuan, dan dia ingin agar umat-umatnya ini menyadari juga bahwa dia adalah satu-satunya Allah yang harus disembah. Dia adalah satu, dan kita ini diciptaan yang dibawa Tuhan untuk menyembah Sang Pencipta. Nah, itu yang dimaksudkan bahwa Allah adalah satu. Kemudian yang terakhir, yang sangat penting, bersatu adalah pekerjaan Tuhan. Nah, alasan yang berikut, mengapa kita harus bersatu? Karena persatuan itu ternyata adalah pekerjaan Tuhan. Ketika kita bekerja, kita memelihara persatuan, kita juga sedang mengerjakan pekerjaan Tuhan. Di dalam pelajaran hari Senin, di alinea terakhir dikatakan, ketika kita bersatu, kita sedang mengerjakan pekerjaan Tuhan. Ya, jadi jika ada kegiatan-kegiatan di jemaat untuk mempersatukan, itu Alkitabiah. Kenapa? Karena itu adalah salah satu juga pekerjaan Tuhan untuk mempersatukan umat-umat, bagaimana mereka bisa bekerja bersama-sama untuk bersatu sehingga pekerjaan menjadi lebih baik. Ya. Kemudian, pertanyaan yang terakhir yang kita jawab, yang sangat penting juga, apa yang dapat membuat kita bersatu? Di pelajaran hari Selasa. Ya. Yang terakhir ya. Di dalam pelajaran hari Selasa dikatakan, kunci yang membuat kita bersatu yang pertama adalah kemenangan Tuhan, kemenangan Kristus. Paulus di dalam Efesus 4 ayat 7 sampai 10 ini, dia mengutip satu ayat di dalam Perjanjian Lama yang terdapat di dalam Mazmur ya. Kalau kita lihat di sini Mazmur 68 ya, ayat 18. Di situ mengatakan bahwa Tuhan menang dan musuh-musuhnya itu takluk di bawah kakinya dan memberi upah kepada raja yang menang itu. Dan salah satu cara kita, jaminan kita untuk bersatu, apa yang dapat membuat kita bersatu adalah kemenangan Kristus. Dan setelah kemenangan Kristus ini, dia akan, yang kedua yang membuat kita bersatu, dia akan memberikan kita pemberian-pemberian. Pemberian-pemberian itulah yang membuat kita bersatu. Ya. Apa pemberian-pemberian itu? Kalau kita baca di kitab Kisah pasal 8, di mana Tuhan memberikan karunia Roh Kudus. Jadi karunia Roh Kudus inilah yang membuat umat-umat Tuhan bersatu. Ya. Kenapa? Karena penting sekali karunia Roh Kudus ini, banyak ya pendeta, kita tahu ya. Masing-masing kita diberikan, kalau kita baca di ayat ini, bahwa kita diberikan sesuai dengan porsinya Tuhan. Ada yang banyak, ada yang sedikit, ya kan? Ada yang talentanya, karunianya ini, ada karunianya ini, tetapi semua fungsinya untuk mempersatukan umat-umat Tuhan. Dan yang terakhir, pentingnya bersatu ini, tujuan utama dari persatuan ini adalah untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Jadi sebagai kesimpulannya, kita sudah lihat tadi bagaimana kita bersatu dengan
praktek-praktek kehidupan kita yang saleh, yaitu kesabaran, kemudian kerendahan hati, ya kan? Ya, kelembutan, kemudian yang berikut alasan kita bersatu karena kita adalah tubuh Kristus, kemudian kita dilihat juga Allah adalah satu, dan cara kita bersatu yaitu karena kemenangan Kristus, kemudian karunia-karunia yang diberikan kepada kita, semua tujuannya cuma satu, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Jadi tujuan persatuan ini cuma satu, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Karena kalau kita lihat di hari Pantekosta, di mana ketika orang-orang bersatu, setiap hari ribuan orang dibaptis. Mungkin itu kesimpulan dari saya, Pendeta. Terima kasih. Jadi, Tuhan memberkati. kalau tidak ada persatuan, bagaimana kita bisa membawa jiwa kepada Kristus begitu? Ya, betul, Pendeta. Jadi tadi pendeta sudah sampaikan bahwa kesatuan rohlah yang dapat menyatukan tubuh Kristus. Betul sekali. Jadi kalau kita ini ada 3, rohnya sama, kita bisa bersatu. Tapi kalau kita ini 3, rohnya beda-beda, orang Batak katakan rohana, itu berarti nggak akan bersatu. Jadi pentingnya Roh Kudus yang mengurapi setiap hati umat Tuhan agar dapat dipersatukan dalam tubuh Kristus untuk membawa Pendeta Abri Santoso akan memberikan ringkasan untuk acara kita. Silakan Pendeta Abri. Baik, terima kasih Pendeta Victor Sinuaji dan juga Pendeta Serpan yang sudah membagikan akan kesimpulan dari apa yang dibaca dan dipelajari. Dan kita belajar tentang kesatuan tubuh Kristus. Ini sesuatu hal yang luar biasa yang harus kita pahami, oleh karena pengertian kita berbeda dengan pengertian orang lain. Yaitu orang lain yang mungkin tidak belajar Alkitab sesuai dengan maksud aslinya, bahwa yang dimaksud kesatuan tubuh Kristus itu seperti apa. Karena ada banyak di luar yang memprediksikan bahwa kesatuan tubuh Kristus itulah dengan berbagai gereja bersatu, berbagai macam-macam denominasi satu, bukan seperti itu ya. Apakah Kristus menyampaikan seperti itu? Nah, ini kita lihat di pelajaran kita ini. Dan dikatakan di sini pemberian Kristus yang dipermuliakan. Di sekolah sahabat kita disebutkan Mazmur 68 ayat 18. Tapi saya cek itu ayat 19 ya. Sebenarnya ayat 19 yang menyatakan engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan. Siapa tawanan? Tawanan orang berdosa. Dan Yesus mewakili orang berdosa. Dia naik ke atas mewakili kita, dan dikatakan dia turun, dia memberikan pemberian-pemberian. Jadi ketika dia meninggalkan murid-muridnya, maka Tuhan Yesus menyatakan akan ada yang meneruskan pekerjaannya. Dan dia memberikan identifikasinya adalah sebagai roh penghibur. Itulah Roh Kudus yang akan diberikan kepada umatnya. Dan dikatakan bahwa pemberian oleh Yesus yang naik ke surga itu ada beberapa hal disebutkan dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-11. Efesus 4 ayat 11 menyebutkan ada beberapa hal. Yang pertama adalah rasul, kemudian nabi, berikutnya adalah penginjil, dan gembala dan guru. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia dikatakan itu ayat 12 untuk memperlengkapi orang-orang kudus, to equip the people, saints. Jadi untuk memperlengkapi supaya makin lengkap ini senjata dari umat Tuhan untuk menghadapi segala macam kemungkinan oleh karena pengaruh-pengaruh dunia yang jahat ini. Jadi Tuhan memperlengkapi. Nah, di dalam terjemahan King James dikatakan for the perfecting of the saints. Jadi untuk menyempurnakan. Jadi kenapa diberikan rasul, kenapa diberikan nabi, kenapa diberikan penginjil, gembala dan guru adalah supaya semakin sempurna. Dikatakan supaya semakin sempurna, ayat yang ke-12, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi tubuh Kristus tadi, jemaat tadi, agar semakin sempurna, maka diberikan rasul, penginjil, nabi, gembala dan guru, to equip, untuk memperlengkapi, dan to perfecting, untuk menyempurnakan.
Jadi makin lengkap dan makin sempurna, maka Tuhan berikan. Jadi Rasul, Nabi, Penginjil, Gembala, Guru itu pemberian Kristus. Jadi kalau kita menerima yang disebutkan tadi, maka kita menerima pemberian Kristus. Tapi kalau kita menolak, maka kita berarti menolak pemberian Kristus untuk membangun jemaatnya. Nah, perbincangan berikutnya adalah, ini pada masa Tuhan Yesus hidup dan para rasul hidup pada waktu zaman itu di awal abad kekristenan, ataukah sampai hari ini? Ini yang banyak orang yang tidak mengerti. Saya coba bertanya-tanya kepada beberapa orang, saya tanya, apa Anda tahu bahwa ada nabi-nabi di Alkitab? Oh, saya tahu, katanya. Apakah Anda tahu, kenal nabi-nabi di Perjanjian Lama? Oh, saya tahu, saya kenal. Mereka sebutkan. Saya tanya berikutnya, Anda tahu siapa nabi Perjanjian Baru? Diam. Langsung diam. Padahal kalau kita membaca Alkitab, Perjanjian Baru, kita mendapati ada banyak nabi-nabi di Perjanjian Baru. Yang orang Kristen, bahkan kita sendiri, umat-umat Tuhan, seringkali kita melupakan untuk membaca bahwa sebenarnya nabi-nabi Perjanjian Baru itu ada banyak. Ada Agabus, bahkan Paulus, Barnabas, Silas termasuk nabi di zaman Perjanjian Baru. Ada begitu banyak, baik nabi maupun nabiya di Perjanjian Baru. Jadi kita lihat di sini, Alkitab membuktikan bahwa ada nabi di Perjanjian Lama, ada nabi di Perjanjian Baru. Kemudian ada rasul, ada nabi, ada penginjil. Itu tidak berhenti sampai di sini. Kan dikatakan to perfecting, untuk menyempurnakan. Dikatakan to equip, untuk memperlengkapi umat kudus. Sampai kapan? Sampai terjadi kesatuan tubuh Kristus tadi, sampai Tuhan datang yang kedua kali. Berarti sejak Tuhan Yesus sampai dengan kita naik ke sorga, perlu semuanya ini. Perlu rasul, perlu nabi, perlu penginjil, perlu gembala dan guru. Kalau kita belajar nubuat, kita dapati bahwa Tuhan memanggil Musa untuk mengantarkan orang Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Tuhan panggil Musa. Kenapa? Untuk mengantarkan mereka dari dunia ini, dari Mesir kemana? Ke tanah Kanaan. Nah, kepada kita umat Israel rohani, Tuhan juga memanggil nabi untuk mengantarkan umatnya ini dari dunia ini kepada tanah perjanjian sorgawi. Nah, ini yang perlu kita pelajari. Bagaimana kita mengertinya? Bagaimana kita belajar tentang 28 doktrin, termasuk tentang karunia kenabian, karunia nubuat yang harusnya kita percaya. Dan itulah yang memperlengkapi umat kudus sampai Tuhan datang yang kedua kali. Itu pemberian yang Tuhan berikan. Rasul, nabi, penginjil, gembala, guru sebagai satu paket pemberian. Bukan pilih-pilih, oh saya hanya terima rasul, saya hanya terima gembala. No, semua satu paket. Kalau kita rindu menuju ke sorga. Inilah paket yang Tuhan berikan kepada kita untuk boleh sampai ke tempat di mana Yesus ditinggikan, di sorga. Kemudian kita juga belajar dari sekolah sahabat kita, dikatakan bahwa kita bertumbuh. Di ayat yang ke-14 dikatakan, sehingga, Efesus 4 ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Nah, ini dia. Jadi, yang bertumbuh tadi, to perfecting tadi, yang makin sempurna tadi, seperti bayangan dari bayi, kanak-kanak, remaja, pemuda, dewasa, menikah, berumah tangga, punya anak, punya cucu, itu terus berkelanjutan seperti manusia secara fisik, maka secara rohani kita apa? Juga bertumbuh. Jangan sampai kita anak-anak terus secara rohani, ya. Oleh karena itu, kalau kita sudah bukan anak lagi rohani, kita tidak mudah diombang-ambingkan. Nah, ingat, pada waktu dulu kita ingat zaman dulu, zaman Indonesia mengalami banyak goncangan, waktu ada pemberontakan yang disebutkan dengan pemberontakan G30 PKI, maka orang yang paling dicurigai
sebagai orang yang digunakan oleh komunis adalah guru. Guru. Mengajar ya. Karena guru mengajar. Karena dari guru ini bisa mengajar seorang anak kecil bisa menjadi seorang komunis. Ya, seorang guru TK, seorang guru SD kelas 1, dia bisa mengajarkan kepada anak-anak, apakah Tuhan itu ada? Ada. Kita buktikan, nak. Oke. Siapa yang percaya Tuhan itu ada? Semua angkat tangan. Kita buktikan. Semua tutup mata. Tutup mata. Kita berdoa. Tuhan, minta permen. Amin. Amin. Buka mata. Ada permen? Nggak ada. Tuhan nggak ada, nak. Ini ajaran komunis ini. Lalu suruh tutup mata lagi. Kita tutup mata lagi semua. Teriak sama-sama. Pak Guru, minta permen, minta permen. Mana sakumu? Wah, ada orang disuruh masukkan permen kemana? Ke saku anak-anak. Dan ketika mereka anak, amin, buka mata kalian. Ada permen? Ada, Pak Guru. Tuhan nggak ada. Yang ada siapa? Pak Guru. Dengarkan Pak Guru. Itu dia. Jadi itulah yang terjadi, bahwa guru-guru ini bisa digunakan pada waktu itu dan banyak menjadi korban ya. Guru-guru ini oleh karena mereka digunakan untuk menanamkan ajaran-ajaran komunis. Nah, kita ini kalau bertumbuh dalam kerohanian bukan lagi anak-anak, maka kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh angin-angin rupa pengajaran. Ada banyak ajaran, di zaman dahulu ada, di zaman tahun-tahun kemarin ada, di zaman sekarang juga banyak. Itu selalu ada. Kenapa? Karena orang suka membuat sensasi. Dan di balik itu semua, siapa yang suka membuat sensasi? Lucifer. Setan. Orang ingin membuat sensasi, setan ingin membuat sensasi, maka setan gunakan. Dan yang luar biasa adalah, ketika ada orang menyampaikan ajaran, pertanyaan, ada pengikutnya nggak? Ada. Itu anehnya. Ajaran apapun selalu ada yang mengikuti. Jadi kalau begitu, maka ada pengikut, ada peserta, itu bukan alasan bahwa itu benar. Bukan membuktikan bahwa itu benar. Karena orang mengajar apapun juga ada yang apa? Yang ikut di situ. Ya. Apalagi ada namanya BSH. Apa itu? Barisan Sakit Hati. Nah, itu mudah sekali. Nah, kalau kita bukan anak-anak lagi, kita bukan termasuk barisan sakit hati. Kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh semua ajaran yang mengatakan ini kayak, itu kayak. Yang lalu-lalu ada ajaran begini, ke depan ada juga banyak nanti. Banyak yang mengajarkan ini, yang kita percaya sekarang ini, ada yang membuat ajaran baru. Yang tidak sesuai dengan apa? Dengan firman Tuhan, dengan kebenaran apa? Firman Tuhan. Tidak hanya itu, tetapi juga dikatakan oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka. Jadi sebuah tontonan dipertunjukkan juga untuk menunjukkan bahwa ini lebih benar, ini lebih benar. Nah, saya punya kenangan yang sebenarnya enak tidak enak ya. Saya dulu punya banyak teman sahabat yang baik-baik di anggota majelis di gereja. Seorang yang setia di gereja. Tapi begitu saya mau tinggalkan saya tempat jemaat saya sekolah kependetaan, teman-teman saya yang dekat sama saya, anggota majelis ini, pertanyaannya macam-macam. Dia tanya, Bri, kamu percaya nggak bahwa Yesus itu Allah? Saya kaget ini. Ini orang anggota majelis ini. Dan rupanya keluarga besar mereka. Kalau dilihat dari sikap kehidupan mereka, mereka baik-baik. Kelihatan penuh kasih, ramah, sabar, punya perhatian, sabar. Hebat seperti itu. Apakah itu tanda bahwa mereka benar? Rupanya harus diuji juga. Maka dikatakan di sini bahwa kita menilai yang pemberian-pemberian dari Tuhan tadi juga apa? Harus dengan hati-hati. Dengan hati-hati. Dan kalau kita bertumbuh dalam iman, maka kita akan diperlengkapi, dikatakan di sini, jangan sampai ditipu ya di sini oleh permainan palsu manusia. Di dalam bahasa Yunani dikatakan kubeia, kub, itu seperti apa? Dadu. Permainan dadu. 2 atau 3, 6 atau berapa yang keluar. Jadi bermain dadu itu licik, tipu daya. Pernahkah melihat trik sulap? Pernah kita lihat ya? Yang kita kagum-kagum itu rupanya ada triknya juga. Dan itu tipuan rupanya.
sulap itu paling tipuan mata. Yang kita, hebat ya. Begitu diberikan kuncinya, cuma gitu. Saya sampai sekarang saya bangga karena nggak semua orang bisa. Ada tali, saya taruh di leher saya tarik begini bisa pindah dari belakang leher ke depan leher. Itu gampang sekali. Tapi orang yang lihat, bisa kamu ya? Gampang itu, gampang sekali. Karena sudah tahu. Karena udah tahu kuncinya. Nah, kita ini kadang nggak punya kuncinya, gampang tertipu. Jadi, mengapa kita gampang tertipu? Karena tidak punya kuncinya. Oleh karena itu, perlu kita punya kuncinya. Kuncinya apa? Tadi? Roh Kudus. Ya. Kuasa Roh Kudus, persatuan roh itu ada dalam diri kita. Sehingga kita boleh melihat ini benar atau salah. Dan kita lihat di sini bahwa Paulus percaya bahwa jemaat itu harus bersatu. Ya. Di Alkitab kita ini Paulus dalam Efesus 1 ayat 22 dia mengatakan, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada dari bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi jemaat adalah katakannya tubuh Kristus. Ya, tubuh Kristus. Ini bukan mengatakan bahwa jemaat itu adalah ilahi, bukan. Kristus yang ilahi. Jemaat adalah manusia. Kita umat Tuhan. Tetapi Kristuslah kepala daripada jemaat itu. Dan kita ini akan menjadi berkat, akan menjadi sesuatu yang luar biasa kalau kita mempunyai kepala itu Kristus tadi. Nah, itu dia. Jadi tubuh Kristus digambarkan seperti tangan, seperti tadi ada kaki sama perut. Tadi ya. Tangan, kaki, mata, telinga, semua itu adalah bagian tubuh kita yang mempunyai fungsi yang berbeda-beda, akan dapat bersinergi menjadi satu tubuh yang semuanya dari kepala. Perintahnya dari kepala itu Tuhan Yesus Kristus. Maka akan menjadi apa? Satu kesatuan tubuh. Dan dikatakan oleh Paulus bahwa perpecahan itu adalah tanda kesalahan yang penting yang perlu kita ketahui. Kalau ada perpecahan di jemaat, maka itu Tuhan Yesus tidak kehendaki. Tuhan mau agar jemaatnya apa? Bersatu. Apapun itu harus bersatu seperti yang digambarkan tadi ya. Jadi dikatakan sini, maka untuk bersatu itu perlu kerja keras kita ya. Dan salah satu cara memupuk persatuan adalah pertama, kita menjadi bagian yang aktif. Contoh tubuh kita. Tubuh kita ini kalau satu tangan mati, tangan kanan saya, maka itu nggak aktif. Maka harus aktif. Ada anggota jemaat yang lalu simpatisan dan akhirnya anggota jemaat itu sempat mati tangan kanannya. Lalu kami terapi, dilatih, akhirnya sekarang udah normal. Jadi kalau ada yang mati seperti itu harus dilatih sampai akhirnya normal. Bisa kembali normal. Bisa bersatu. Kemudian kedua, kita harus mendapat manfaat dari pemberian Yesus tadi. Apa tadi? Rasul, Nabi, apalagi? Penginjil, Gembala, dan Guru. Kita harus terima itu, maka kita akan bersatu bersama sampai Tuhan datang yang kedua kali. Saya pikir ini Pak Pendeta Sinuaji, bagian kesimpulan daripada hari Rabu sampai Jumat, bahwa Tuhan mau agar kita semakin bersatu sampai Dia yang telah memberikan pemberian itu bertemu dengan kita. Bahwa pemberiannya itu berguna buat kita untuk mempertemukan dengan Dia di surga nantinya. Demikian. Ya, terima kasih Pendeta Bri. Jadi seperti tubuh kalau terlepas dari kepala tidak akan bisa bertumbuh dan hidup ya. Sama dengan kita, kalau kita berpisah dengan kepala kita yaitu Yesus Kristus, maka kita pun tidak akan bisa bertumbuh sebagai bagian daripada tubuh Kristus. Amin. Terima kasih Pendeta Abri dan Pendeta Sarvan. Pemirsa yang kami kasihi, di akhir daripada diskusi ini saya ingin membaca dari pelajaran sekolah sahabat kita dalam penuntun guru. Dikatakan, sekarang di dalam Kristus tidak ada orang Yahudi atau bukan Yahudi,
sekarang bahwa di dalam Kristus kita semua adalah saudara dan saudari tanpa memandang suku. Paulus membahas persatuan semua orang Kristen sebagai anggota tubuh yang sama dan terlibat dalam misi Kristus yang sama. Tuhan rindu kita bersatu untuk menjalankan misinya, yaitu apa tadi? Membawa jiwa kepada Kristus. Dan setan tidak ingin kita bersatu, karena setan tidak ingin orang selamat dan kita membawa jiwa kepada Kristus. Bersatulah dengan tubuh Kristus, bersatulah dengan Kristus dengan kuasa kesatuan rohnya, supaya kita dapat menjadi tubuh Kristus yang dapat menjadi berkat. Terima kasih Pendeta Abri, terima kasih Pendeta Serpan, terima kasih pemirsa, Bapak Ibu semuanya, atas kehadiran kita dalam rekaman diskusi ini. Tuhan memberkati, dan kita akan tutup dengan doa. Pendeta Abri Santoso akan pimpin dalam doa. Silakan Pendeta. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami di sorga, Allah kami yang penuh kasih, terima kasih Tuhan berdoa untuk kami, bahwa Tuhan merindukan terjadi persatuan sebagai jemaat Tuhan, di mana kami semakin diperlengkapi, disempurnakan, sampai Tuhan datang yang kedua kali. Kiranya Tuhan memberkati, menolong dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk boleh mempersatukan setiap umat Tuhan di dalam jemaat, untuk boleh bersatu padu, boleh bekerja, boleh melayani, boleh menghasilkan buah untuk pekerjaan Tuhan, dan boleh setia sepanjang kehidupan sampai Tuhan datang yang kedua kali. Dijauhkan segala sesuatu yang bersifat perpecahan dan mengganggu akan persatuan jemaat. Dengan oleh pertolongan Tuhan, maka dengan Roh Kudus Tuhan, dengan roh yang sama, maka jemaat Tuhan akan disatukan setia dan akan menjadi berkat dalam setiap kehidupan bagi setiap pribadi, setiap keluarga dan jemaat. Memberkati, menolong seluruh umat Tuhan. Siapapun yang menyaksikan akan rekaman, akan video ini, akan diberkati dan semakin bertumbuh dalam Tuhan. Amin. Dan biarlah pemberian-pemberian dari Tuhan akan boleh kami terima dan akan menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami, yang menuntun kami bertemu dengan Tuhan pada hari datang Tuhan di hari Maranatha yang tidak akan lama lagi. Terima kasih Bapa, ampun dosa kami yang banyak, berkati kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. 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 Pemirsa, terima kasih atas perhatian kita semuanya. Sampai ketemu minggu depan untuk pelajaran berikutnya. Tuhan memberkati.